Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan tidak pernah bosan ya mendengarkan apa yang Ibu sampaikan setiap di pemateri ini. Nah, mari kita sama-sama ya buku kalian dibuka pada tema 5F, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Seperti biasa anak-anak ya, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita ketahui dulu tujuan pembelajarannya, yaitu pertama, siswa dapat membuat ringkasan dan percakapan dari teks eksplanasi dengan menggunakan diagram. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi percakapan di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Yang ketiga, siswa dapat menggambar cerita dari hasil pengamatan. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Baik, anak-anak bisa kalian buka ya di halaman 100 sampai ke halaman 109 ya anak-anak. Nah, di sini ada materi bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan dan percakapan dari teks eksplanasi dalam menggunakan diagram. Dalam membuat ringkasan dari teks eksplanasi dapat menggunakan diagram. Contohnya seperti ini ya, misalkan paragraf 1, topik masalahnya adalah listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi. Nah, kemudian paragraf keduanya itu adalah sebagai deret penjelas, yaitu listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, air dari waduk atau sungai menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik. Dan paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Kemudian energi penggerak turbin berasal dari aliran air, angin, panas bumi, dan sumber energi lain. Nah, ini bisa dibentuk diagram seperti ini ya, ataupun diagram yang dipecah-pecah menjadi 3 atau 4 bagian. Nah, dalam percakapan dari teks eksplanasi biasanya menggunakan intonasi dan ekspresi yang sesuai. Selanjutnya ada IPA, yaitu mengidentifikasi benda-benda di lingkungan sekitar yang menggunakan konsep perpindahan kalor. Pada canting tulis terdiri dari bagian yang disebut cucuk, nyamplung, dan gagang. Bahan yang digunakan untuk membuat nyamplung dan cucuk adalah seng, jadi besi ya. Nyamplung dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk seperti wadah kecil untuk menampung lelehan lilin malam. Gagang dibuat dari kayu agar canting dapat dipegang dengan aman dan tidak panas. Pemanasan global adalah sebuah kondisi yang menyebabkan panas dan kalor dari matahari terperangkap di dalam bumi. Pemanasan global dapat menimbulkan mencairnya lapisan es di kutub dan kondisi yang dapat menyebabkan meningkatnya tinggi permukaan laut. Suhu rata-rata permukaan bumi telah meningkat sekitar 0,8 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Nah, di Indonesia diperkirakan suhu permukaan bumi untuk wilayah Indonesia telah meningkat hingga 0,5 sampai 1 derajat Celcius dibandingkan pada suhu rata-rata tahun 1951 sehingga 1980. Dan Ibu menjelaskan tentang SPDP, yaitu membuat gambar cerita. Kita dapat menyampaikan hasil studi kita kepada orang lain
dapat menambah pemahaman seseorang akan suatu topik tertentu yang seringkali kita sebut sebagai gambar cerita atau gambar ilustrasi. Nah, gambar cerita ini berfungsi menceritakan dan memperjelas peristiwa dan menarik perhatian pembaca. Teknik menggambar cerita dan ilustrasi terbagi atas pertama teknik ring dan teknik basah. Nah, teknik ring ini meliputi pensil arang, krayon, pensil warna, atau kapur yang tidak membutuhkan air dan minyak. Nah, teknik basah biasanya itu meliputi cat air, spidol, tinta yang membutuhkan air atau minyak khusus untuk mengencerkannya. Langkah-langkah membuat sebuah cerita. Pertama kita pahami dulu teks atau ceritanya dulu terlebih dahulu ya, kita pahamin. Yang kedua, menggunakan teknik menulis ringkasan. Yang ketiga, garis bawahi hal yang penting atau perlu diberi gambar cerita hingga lebih jelas. Yang terakhir, membuat sketsa. Nah, tujuan membuat gambar cerita yaitu agar kita dapat memilih yang paling cocok dan paling baik. Kemudian ada PPKN nih anak-anak yang menjelaskan atau menganalisis kewajiban untuk membantu mengatasi masalah sosial di masyarakat. Sebagian dari warga masyarakat, kita berhak untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani kehidupan sehari-hari. Kita juga berhak menikmati setiap fasilitas yang sudah disediakan untuk menunjang berbagai macam kegiatan. Dalam pelaksanaannya, ada pihak-pihak yang tidak menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban dengan menaati setiap peraturan yang ada, sehingga ketidakteraturan di sekitar kita. Untuk mengatasi masalah sosial, perlu adanya solusi yang tepat agar kewajiban melaksanakan peraturan terlaksana dengan baik. Demikian ya penjelasan dari Ibu dari pembelajaran 5 dan 6 dari subtema 3. Nah, di sini ada tugas kalian mengerjakan halaman 101, 104, 105, 108, 109, 111, dan 112 di buku paket tematik kalian masing-masing. Nah, kemudian ada tugas PDR-nya nih, 5 soal saja anak-anak ya ditulis di buku PDR-nya. Nah, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalor? Yang kedua, sebutkan bagian-bagian teks eksplanasi. Yang ketiga, mengapa kita harus memiliki sikap tanggung jawab? Yang keempat, bagaimana langkah-langkah membuat sebuah gambar cerita? Dan yang kelima, kapan hari batik dilaksanakan? Nah, demikian ya. Ini adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan di minggu ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.